panggil Neng karena ini saya ceritakan dulu ya. Dulu waktu saya diajak jalan-jalan sama beliau ini ya, ke Bromo itu beliau itu kayak ABG, ya kan, lincah, nggak pernah capek ya, selalu happy ya. Makanya saya panggil Neng ya, karena saya belum tahu kalau ini istrinya Ustadz. Aku panggil Neng, kenapa rasanya kok bisa sehat seperti itu kan ya, luar biasa, lincah, energi, pokoknya kalau di sana itu paling luar biasa. Makanya aku panggil Neng kenalan kan gitu. Akhirnya dia prospek saya lah, akhirnya jadilah saya member ya, jadilah downline beliau. Alhamdulillah. Nah, ini sedikit cerita ya, bahwa ternyata produk AFC itu bukan kaleng-kaleng ya. Yang tua jadi muda ya, apalagi yang muda ya, luar biasa. Makanya jangan ragu-ragu terkait dengan produk yang luar, produk unggulan dari Jepang yang memang sudah punya hak paten yang luar biasa. Jadi malam hari ini kita akan membahas terkait dengan AFC. Ada yang belum tahu, mungkin yang baru tadi siapa? Tunjuk dari yang baru hari ini join. Sudah join atau baru datang? Baru ya. Kita doakan rekan kita yang baru hadir hari ini segera bisa join. Jadi AFC ini produk Jepang ya, singkatannya Asayama Family Club ya. Jadi kita ini terbangun berdasarkan kekeluargaan, ingin sukses secara kekeluargaan bersamaan ya, ingin sehat bersama, sukses bersama dengan AFC ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kita dilahirkan di dunia ini ya, sejak bayi procot itu Tuhan ini sudah memberikan bekal kepada kita. Kita di dalam tubuh kita ini sudah diberikan antioksidan untuk menangkal berbagai macam penyakit, khususnya radikal bebas ya. Karena memang kita dalam berinteraksi sosial ya, dalam hidup sehari-hari tidak pernah lepas dengan namanya radikal bebas. Bahkan sangat ya intens sekali kalau kita di daerah Jakarta ini. Jadi radikal bebas ini ada dua ya, faktor ya, internal dan faktor eksternal. Kalau internal biasanya faktornya dari makanan. Jadi banyak makanan-makanan siap saji, penuh pengawet dan lain sebagainya, itu biasanya mengandung radikal bebas. Jajanan yang mudah kita akses ya, baik itu online, langsung ya, ini luar biasa ya. Belum juga yang dari eksternal. Misalnya kalau kita dari Jakarta polusi, kemudian ada radiasi matahari ya. Ini juga bisa menimbulkan kekuatan antioksidan itu. Biasanya kalau makin kita masih muda ya, 18 tahun ke bawah ini, kita masih kuat. Pasukan antioksidan kita masih hebat. Sehingga ketika ada radikal bebas mampu untuk dihancurkan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita makin menua, pasukan itu mulai berguguran, mulai banyak yang mati, sehingga kekuatan radikal bebas ini mampu menghancurkan antioksidan kita. Maka banyaklah kita lemah, jadilah kita sakit, ya kan? Jadilah kita sering diserang bermacam-macam penyakit ringan maupun berat. Ini karena antioksidan kita berkurang. Ya. Makanya bersyukur ya, di dalam AFC ini ada produk yang mampu untuk membangkitkan antioksidan, ya, yang mampu untuk membangkitkan stem cell. Nah, kita bahas ya. Jadi stem cell inilah yang nanti akan dibangkitkan dalam tubuh kita ini, diaktifkan untuk meregenerasi sel-sel antioksidan kita tadi yang mulai sudah berguguran, diaktifkan lagi untuk dia bertumbuh kembang melakukan regenerasi sehingga tubuh kita ini recovery dari berbagai macam penyakit. Oke, kita lihat gitu ya. Oke ya. Jadi ini stem cell ya. Jadi disebut topic cell, kalau istilahnya sel puncak ya, atau mungkin disebut sel batang juga. Jadi stem cell ini ya ada di dalam tubuh kita.
tergantung dia aktif atau tidak. Ketika aktif, dia akan meregenerasi sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Makanya banyak orang sembuh karena stem cell ini bekerja. Banyak orang sehat karena stem cell ini aktif di dalam tubuh kita. Ya. Namun banyak ya untuk mengaktifkan sel-sel stem cell kita yang usianya sudah 40 tahun ke atas, ini ternyata tidak mudah. Upaya untuk mengaktifkan stem cell ini, ya, pabrik sel ini kalau kita sudah 40 tahun ke atas nih tidak mudah. Makanya banyak dilakukan terapi stem cell ya, dengan melalui berbagai cara, diantaranya adalah dengan suntikan-suntikan stem cell ya. Nanti kita akan lihat apa videonya. Nah, sebelum kita lihat bagaimana stem cell bekerja ya, kita kasih informasi bahwa di dalam tubuh kita ini ya, Allah sediakan 60 sampai 100 triliun ya, sel untuk menemani kita hidup. Ya. Namun ya setiap harinya itu setiap waktunya ini 432 miliar sel-sel kita ini banyak yang rusak. Masuk kita duduk di sini ini ya, tanpa sadar ya kita ini banyak sel-sel yang rusak. Apalagi kalau duduknya tidak ergonomi ya. Makanya tubuh kita ini sensitif. Kalau kita tidak memperbaiki tubuh kita, tidak memperlakukan tubuh kita dengan baik, maka kerusakan ya sel dan tubuh kita ini makin cepat. Contohnya tadi kita makan makanan yang banyak radikal bebasnya, kita berinteraksi dengan radikal bebas, maka ini semakin mudah sel-sel ini dalam tubuh kita kan rusak. Makanya harusnya ya kita kalau mau tidur nih, kita minta maaf sama tubuh kita. Wahai tubuhku yang aku cintai, selama ini aku telah menzalimin kamu. Aku selama ini telah merusak kamu ya, dengan makanan, dengan pola hidup yang tidak sehat ya, dan lain sebagainya, sehingga tubuh kita ini melemah, sehingga tubuh kita rusak, sehingga stem cell ini tidak bekerja dengan baik. Ini banyak ya, kita lihat dari otak, darah, kulit ini tiap detik terus kematian sel ini terus. Bagaimana akumulasinya kalau ini tidak kita perbaiki, kita tidak perhatikan, kita tidak recovery, maka tubuh kita ini akan rusak. Ini juga ya, bagaimana perbandingan ya setiap tubuh manusia terkait stem cell-nya ya, dari balita, remaja, dewasa sampai lansia. Dan ini tadi yang saya sampaikan di awal. Upaya untuk melakukan terapi stem cell ini banyak. Di antaranya seperti ini, dengan melakukan penyuntikan melalui bisa nggak bisa ya. Ini kalau kita lihat videonya bahwa pengambilan darah untuk penyuntikan stem cell ini variatif. Ada yang diambil dari sumsum tulang belakang, kemudian disuntikkan di mana tubuh kita yang akan diaktifkan stem cell-nya. Kalau mungkin kerusakannya ada di kaki, maka yang akan disuntikkan di kakinya. Kalau yang mau diaktifkan mungkin di bagian tangannya, maka akan disuntikkan di tangannya. Dan ini proses ini bukan proses yang enak ya, terapi yang enak, sakit nih. Dari pengambilan darahnya, penyuntikannya, ya, belum juga biaya. Mau tahu biayanya berapa? Ya, kalau ukuran kita 600 juta ini bukan sedikit. Kita mau sehat dengan terapi stem cell ya, 600 juta itu pun belum tentu kita sehat. Banyak juga yang terapi stem cell pun banyak yang gagal. Jadi ini sudah prosesnya sakit, menyakitkan, biayanya juga luar biasa. Ya. Namun kita bersyukur di sini kita dikenalkan dengan stem cell yang ramah lingkungan, stem cell yang hasil
produk luar biasa dari AFC. Namanya nanti kita akan bisa lihat. Nah, ini produk-produk yang akan membangkitkan stem cell pada tubuh manusia, yaitu pertama produk yang sangat unggulan yaitu SOP Subaras. Ada yang belum pernah minum, mungkin produknya seperti ini ya. Tahu ya, seperti ini. Sama ini ya. Jadi ini produk unggulan AFC ya. Ini ada 28 saset. Jadi walaupun seperti ini ya, mampu membangkitkan stem cell kita. Mungkin ada yang ragu ya, mungkin yang bagi yang baru tadi ya, benar nggak sih produk ini aman? Atau mungkin kita ini hanya pandai untuk memasarkan saja, mungkin kita malah nggak pernah mengkonsumsi ya. Kita akan buktikan ya. Ini ada yang baru ya. Saya minta absen saya untuk membuktikan bahwa produk ini ternyata aman, bisa langsung dibuktikan ya. Buka aja, langsung diminum supaya yang baru tahu bahwa ini kita bukan hanya ngomong-ngomong tapi kita nggak mengkonsumsi ya, supaya bukti ya, ternyata ini produknya luar biasa, sudah enak, mampu membangkitkan stem cell. Silahkan coba biar teman-teman kita yang baru lihat bahwa produk ini enak, punya fungsi yang luar biasa. Silahkan ya. Ini bukan hoax ya. Betul. Asli. Ya. Betul ya. Jadi jangan ragu untuk minum karena ini aman. Ya. Walaupun minumnya mau double, mau 10 ya. Yang baru ya, perhatikan bahwa aman ternyata, rasanya enak ya, punya fungsi yang luar biasa. Sekarang yang samping ini yang baru maju, saya kasih, silakan sekalian dicoba aja. Ayo, biar membuktikan bahwa di sini nih bukannya apa namanya, bukan ngomong-ngomong ya, buktikan bahwa emang produknya enak. Ya. Oh, ya silakan. Ya. Ini tadi apa yang kita sudah membuktikan produknya enak ya. Yang satu masalah kalau ini pembuktian ya bahwa kita ini kadang-kadang ya silakan. Ini beneran baru berarti kagak bisa. Silakan ya. Langsung rasanya enak, manis, asin. Ya. Jangan di hidung ya. Ya, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Ibu baru? Oh, belum konsumsi, saya kasih juga nggak apa-apa. Ya. Ibu, silakan Bu. Biar pulang nanti tidur pulas. Jadi ini kenapa kita harus membuktikan ke teman-teman bahwa produk ini aman. Produk ini bisa langsung dikonsumsi. Silakan yang baru sini ya. Saya kasih aja. Ya nggak apa-apa. Yang baru ya. Silakan ya. Biar dunia membuktikan, melihat ya bahwa produk ini aman ya. Nggak kaleng-kaleng lagi ya. Ya silakan langsung diminum. Ya. Tadi sudah dikasih contoh ya, tidak keracunan ya. Kemudian tetap sehat. Ya, cara bukanya dikasih tahu. Biar dunia membuktikan ya, melihat kita, produk kita ini memang tidak kaleng-kaleng. Ibu habis ini bisa langsung ke belakang, Bu. Betul ya. Tadinya mau kita kasih contoh yang ini ya, karena ini mau dipakai ya. Jadi kita pakai yang Otsukoshi. Silahkan kembali ya. Terima kasih ya. Ini pembuktian ya bahwa produk kita bukan hanya kita nyuruh orang untuk minum ya, tapi kita juga minum.
kita juga mengkonsumsi. Oke, semua nanti dirasakan ya. Pulang dari sini sehat. Amin. Jadi ini SOP Subarasi yang pertama produk kita. Ya. Jadi SOP Subarasi ini punya konten ya. Ini namanya triple peptide. Ini ada salmon avari, ada sarden peptide, ada fruit flow ya. Bahkan di sini produknya punya nano size 600 dalton. Artinya produk yang tadi diminum ya, yang Subarasi maksud saya, ini punya nano size 600 dalton. Artinya apa? Ketika kita minum ini tidak ada residu sedikit pun, aman untuk darah kita, bisa langsung diserap oleh darah kita, aman buat ginjal kita. Karena banyak nih yang di sana ya, produk-produknya ini kadang punya residu yang terkadang ketika diminum dia punya efek buat kesehatan, dia ada pengendapan. Jadi ini sudah terbukti nano size, tidak ada pengendapan, mudah diserap oleh darah, makanya ini luar biasa. Nah ini ya kontennya nih ya, banyak sekali. Makanya ini disebut superfood, makanan yang luar biasa. Ya. Kemudian ya, kalau paten, kalau kita bicara paten biasanya itu untuk merek. Tapi beda dengan SOP Subarasi. Yang dipatenkan bukan merek, namun fungsinya. Jadi luar biasa. Makanya saya berani untuk memasarkan pada teman-teman, karena ini produknya bukan kaleng-kaleng, punya paten yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ini ada sel regenerasi, efek, ada improve blood circulation, ada anti hipertensi, ada prevent blood clotting. Ini dipatenkan oleh pemerintah Jepang. Jadi artinya apa? Kalau kita mengkonsumsi produk yang sudah punya hak paten dalam fungsi yang saya sebutkan tadi, kita harusnya tidak ragu. Dan kita tidak ragu-ragu juga untuk memasarkan. Karena khawatir kan kalau kita memasarkan produk yang tidak jelas patennya. Nanti kalau ada resiko, kita yang akan kena juga. Apalagi produk yang tidak jelas dari sumbernya dari mana, perusahaan mana, ya kita pasarkan. Karena yang mengejar keuntungan besar, tapi membuat orang sakit. Oke, lanjut. Ini video. Nah, ini ada EFSA, European Food Safety Authority. Ini juga termasuk otoritas safety untuk makanan di Eropa. Ini diberikan juga terkait produk SOP Subarasi. Nah, produk ini juga luar biasanya. Kenapa? Ini mendapatkan Bronze Quality Award. Bukan ini ya, nah ini. Oh ini Hilmi ya. Jadi perusahaan ini luar biasa, saking punya manfaat yang luar biasa, banyak menolong orang, sehingga penghargaan demi penghargaan diberikan. Termasuk di sini ada Bronze Quality Award ya, yang diberikan di tahun 2021. Nah, kalau manfaatnya ini ya, kita bisa lihat testimoni terkait dengan penyakit-penyakit luka basah ya. Setelah minum, before afternya ya, kencing manis before afternya. Ini buktinya, testimoninya. Ini juga kalau salah lama-lama nanti nggak bisa makan. Ini juga ya efek daripada diabetes. Ya, ini juga testimoni terkait luka basah diabetes ya. Ini tidak bisa kita sebutkan, nanti ibu bisa lihat di Excellence Science ya. Itu testimoni ini banyak sekali. Ini hanya contoh saja ya. Nah, produk yang kedua juga tidak kalah pentingnya. Ya, ini tadi yang diminum. Itu oat soup
Otsukushi ya. Tadi minum mudah-mudahan berasa. Tapi kalau minum ini idealnya 6 bulan. Kalau kita pengen sembuh total ya. Tapi kadang orang beda-beda setiap orang ya. Kalau kita sakit bisa ada 3 bulan udah sehat ya. Tapi idealnya 6 bulan kita konsumsi terus-menerus, maka penyakit itu hilang total dari tubuh kita. Ini produk kedua namanya Otsukushi. Nah, ini juga sama, punya konten triple probiotik. Yang pertama lactobacillus, kemudian lactic acid, kemudian bifidobacterium. Ya. Ini juga sama, produk yang kedua ini punya nanosize 800 Dalton. Jadi dua produk ini sama-sama punya nanosize, artinya mampu terserap secara keseluruhan oleh darah. Oke, lanjut. Nah, ini kontennya. Kalau tadi Subarasi juga punya konten yang luar biasa, ini Otsukushi juga sama ya. Lanjut video ya. Nah, di sini terjadi kenaikan pada penyakit degeneratif dan kerusakan DNA yang sangat signifikan dan tidak wajar. Ini bisa diatasin ya dengan Otsukushi tadi. Nah, kerusakan DNA setelah pandemi ini hingga 1.000.000 sel DNA per hari ya, punya efek akibat jangka panjang yang jauh lebih berat tentunya. Efeknya apa? Ada gangguan sistem kardiovaskuler, ada risiko terkena kanker, ada umur tentunya lebih pendek, ada merusak siklus regenerasi sel ya. Karena kita semua mengalami fase ini. Mudah-mudahan fase ini tidak ya menghantui kita terkait 4 hal ini. Nah, ini kenaikan penyakit patologi selama 2 tahun dari 2020 sampai 2022. Kemudian ini ada natural killer cell ya, bahwa produk tadi punya efek yang luar biasa. Dia mampu untuk membunuh sel kanker ya. Jadi banyak testimoni yang sembuh punya penyakit kanker ya, dengan produk ini tadi bisa dihancurkan sel kankernya. Makanya ini dua produk luar biasa ini harusnya ada selalu di keluarga kita ya. Jadi keluarga kita minimal preventif terkait dengan penyakit-penyakit yang luar biasa ini, yang berbahaya sekali. Lanjut. Kemudian dari Otsukushi ini juga punya paten ya. Kalau tadi Subarasi juga punya 4 paten, ini Otsukushi ini juga punya paten yang nggak kalah penting. Yang pertama anti tumor. Kemudian yang kedua di sini punya efek activating imun, mengaktifkan imun di dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga ini mampu terapi terkait dengan hepatitis C ya, preventif, kuratif terkait dengan penyakit hepatitis C ya. Kemudian yang keempat ini punya infection protective agent ya, punya proteksi terkait dengan infeksi di dalam tubuh kita. Kemudian ini ada suppression of the growth of tumor ya, untuk mengurangi efek daripada kanker yang bisa menghasilkan tumor. Kemudian untuk mencegah infeksi SARS ya, penyakit-penyakit yang punya virus, dengan virus, termasuk kemarin pas COVID ini juga punya peran penting ya untuk memperbaiki, mengobatin COVID. Kemudian protection terkait dengan skin protective action against the toxicity. Jadi ini intinya untuk mencegah ya, terkait dengan tadi yang saya sampaikan di awal ya, radikal bebas ya. Kemudian ini mengurangi racun di dalam tubuh kita.
Dan ini Dr. Med Olaf, ya, Presiden Asosiasi Internasional Zen terkait dengan pengobatan naturopat. Jadi tim ini menyebutkan Otsukushi adalah produk yang ajaib. Memang ajaib. Jadi dua produk ini, Subarashi dan Otsukushi ini disebut superfood, juga bisa disebut produk ajaib dan bisa juga. Ya ajaibnya apa ya? Produknya enak, tapi ajaibnya orang jadi sehat. Tidak perlu suntik stem cell, tidak perlu mengeluarkan uang banyak, tapi fungsinya sama dengan terapi stem cell. Makanya ajaibnya seperti itu. Enak dimakan, tidak ada overdosis, ya, punya efek kesehatan yang luar biasa. Makanya jangan ragu untuk dua produk ini. Lanjut. Nah, ini testimoninya. Ini nanti bisa dilihat di AFC Lab Science. Ya. Oke, kita lihat. Jadi saya berharap ya, kalau ada tetangga, saudara yang punya penyakit yang seperti yang saya contohkan ini, jangan lupa untuk kita tawarkan, karena ini solusi yang terbaik buat mereka. Jangan sampai tetangga kita, saudara kita punya penyakit yang susah untuk diterapi, ya. Ini juga masih testimoni ya. Sama ini. Jadi saya nggak tega kalau ngeliatnya ini. Ya. Jadi produk ini tidak dikatakan punya kelas kalau dia tidak punya sertifikasi, ya, yang dimilikinya. Nah, apa AFC ini yang tersertifikasi? Kelasnya apa? Pertama ini organik. Jadi produk ini organik, ya. Artinya apa? Tidak mengandung bahan kimia. Jadi kalau sekarang banyak obat-obatan, ya maaf ya, ini banyak mengandung bahan kimia. Kalau ini murni organik. Artinya kalau organik ini tidak punya efek terkait dengan tubuh kita. Kadang kalau obat-obatan ini satu penyakit diobatin, penyakit lain tumbuh karena efek daripada obat. Tapi ini tidak. Yang kedua, sertifikat bebas hormon. Jadi kalau tadi ya, apa yang kita minum itu udah dari berapa tahun? 2019. Tidak ada ya penyimpangan organ tubuhnya. Hidungnya makin panjang tidak, kupingnya makin panjang juga tidak. Artinya ini bebas hormon ya. Mungkin yang tadinya maco ya, kemudian jadi melambai ya akibat kebanyakan hormon. Tidak, ini tersertifikasi bebas hormon ya. Kemudian nah ini resell, kita ini diberikan kebebasan untuk memasarkan, menjual ya produk ini dalam bentuk apapun. Kita diberikan kebebasan. Dapat Facebook silahkan ya, TikTok silahkan, direct selling juga silahkan. Kita diberikan hak jual ya. Makanya ini hanya dengan 3,6 kita sudah punya hak usaha untuk menjual produk ini. Sangat murah sekali ya dibanding dengan modal-modal kita usaha yang lain. Kemudian yang terakhir ini punya radiasi nuklir, bebas daripada radiasi nuklir. Jadi kalau di Jepang ini ya semenjak ada bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki ini, nuklir ini menjadi masalah serius untuk pangan di sana. Sehingga setiap pangan itu dicek harus bebas radiasi. Nah termasuk produk ini karena ini dibuat di Jepang, sehingga ini harus juga bebas daripada radiasi nuklir ya. Karena ini dibuatnya di negeri Jepang yang punya sejarah kelam terkait dengan nuklir. Oke lanjut. Nah produk ini kita yakin untuk kita konsumsi karena pertama kita masuk badan POM. Artinya produk ini sudah bisa kita konsumsi karena pengawasan makanan obat ini sudah
memberikan registrasi, kemudian MIN, kemudian ada ini khususnya apa FDA, ya. Ini juga ada halal, ya. Ini sebenarnya cukup ya untuk kita menyatakan produk ini layak untuk kita konsumsi, ya. Kalau sudah di Indonesia mayoritas Muslim, ini yang pertama, ya. Artinya ini sudah aman, ya. Nah, ini berdirinya KFC ini ternyata udah lama, dari 1969, mungkin seusia saya, ya. 55 tahun, ya. Jadi kalau perusahaan sudah berdiri 55 tahun, kita sudah melihat bahwa di sana sudah punya kualitas yang luar biasa. Karena perusahaan ini kan setiap tahun dia melakukan evaluasi terkait dengan kualitasnya, mutu, ya, pelayanannya. Nah, ini di Jepang ini memang punya standar sendiri, ya. Kalau di industri punya JIS, Japan Industrial Standard, termasuk juga untuk farmasi. Jadi standar ini di Jepang menjadi rujukan karena luar biasa ketatnya. Oke. Nah, AFC ini termasuk punya bisnis konglomerasi, ya. Ini diantaranya ada AMS, NJK, Honshu, Kenko, kemudian AFC, ya. Tapi yang lebih menarik ini konglomerasinya ternyata ada dengan perusahaan farmasi Honshu. Nah, Honshu ini ternyata sudah berdiri dari 1831, ya, berapa tahun sebelumnya. Artinya sudah berdiri sebelum 1969. Nah, hubungannya dengan kualitas, ya, tentu, ya, dia akan terus memperbaiki sistem produknya semakin menjadi lebih baik. Oke, ini akuisisinya. Lanjut. Dan ini juga stock exchange-nya sudah ada. Lanjut. Nah, masuk di Indonesia ini tahun 2018. Kalau sekarang mungkin sudah 6 tahun, ya. Jadi ini AFC ternyata sudah lama, ya. Artinya sudah diterima masyarakat luas. Dan sekarang ini AFC ternyata sudah booming, ya. Boomingnya buktinya apa? Ya, kemarin produk kita sempat tertahan, itu kan tertahan karena memang penggunanya banyak, ya, sehingga cepat habis, ya. Kita sampai delay, ya, untuk mendapatkan produk ini. Kemudian visinya menjadi perusahaan direct selling terbesar terpercaya di Indonesia dengan produk inovasi baru terbaik, teruji dengan bonus yang terbaik. Kemudian misinya menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tak terbatas. Ya, ini visi misi kita ini harus kita masukkan dalam hati dan pikiran kita untuk mewujudkan program daripada AFC Indonesia ini. Nah, ini ternyata AFC bukan hanya masalah bisnis yang dibahas, yang dikembangkan. Ternyata punya kepedulian sosial, ya. Ada corporate social responsibility-nya, yaitu ada AFC Care-nya di sini. Nah, ini cabang-cabang AFC, ya, ada di Toyoda, Jepang, dari Jakarta, ini tempatnya di sini, di Surabaya, Medan, dan Bali. Dan ini tadi yang saya sampaikan ada AFC Care atau mungkin CSR-nya AFC, ini ada di Lombok, ya. Kemudian ini juga penghargaan ini yang tadi saya sampaikan, ya. Ini best selling products, ya. Benar, ya. Ya, dari Helmi Atamimi, ya, luar biasa, ya. Oke, ini dua produk ini, ya, belum saya bisa menyantol ini award, ya, daripada Helmi Atamimi, ya. Dan ini juga, ya, cukup banyak kalau kita lihat penghargaan yang diberikan dua produk ini. Kemudian ini juga sama, penghargaan demi penghargaan diberikan kepada AFC. Di sini
Singapura bahkan ya. Kemudian ini termasuk apa? Sertifikat pencapaian ya produk KFC ini dikeluarkan dari mana ini? Dirmetek Indonesia ya. Kemudian Muri ya punya rekor di Indonesia. Pertama ini grand launching di atas kapal pesiar dengan undangan terbanyak. Ya. Kedua, perusahaan pengimpor suplemen kesehatan dengan pesawat terbanyak. Yang ketiga, perusahaan penjualan langsung dengan pembayaran bonus terbanyak, dan perusahaan penjualan berjenjang dengan mengadakan pertemuan terbanyak. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kita bersyukur ya. Jadi AFC ini diterima di masyarakat dengan kita melihat rekor Muri yang diberikan. Termasuk ini yang pertemuan-pertemuan ini bukan hanya di sini ya, di Tangerang ada, di Bekasi ada, semua bersatu membahas bagaimana AFC ini bisa diterima di masyarakat khususnya Indonesia. Dan ini recognition nggak bisa disetel ya. Dan ini akan dibahas selanjutnya oleh Bapak Ustadz Emnur. Saya kembalikan kepada Mbak Yani, Neng Yani. Silakan. Terima kasih.